Hai, ketemu lagi sama Mongol di Mongol Stress Channel. Jadi teman-teman kan udah nonton di kontennya DMS, Diary Misteri Sarah, di saat momen Kak Mongol sama Mas Wisnu tuh naik kembali ke lantai atas. Itu tuh bukan karena kita mau gaya-gayaan pingin pingin terlihat terlihat jago atau pingin membuat kita jadi pecah konsentrasi. Enggak ada sama sekali niat itu. Jadi kalau kita sementara syuting yang di bawah, terus di bawah itu udah ada waktu untuk jeda. Sebelum kita udah mau closing, kita tuh izin dulu ke Mbak Sarah. Jadi bukan kita di tengah-tengah syuting terus kita pergi sendiri, enggak. Jadi udah mau fase mau selesai, udah mau selesai syuting, ya kan? Nah, sebelum mau closing untuk syuting, kita berdua tuh pingin ke atas. Kenapa pingin ke atas? Karena Kak Mongol tuh penasaran dengan apa yang terjadi di saat kita memulai syuting itu, dengan bentuk mata yang ada di The Hobbit. Kalau nggak The Hobbit tuh apalagi selain Lord of the Rings. Kalau nggak salah sih 2 film ini kalau nggak salah. Nah, jadi di saat itu terjadi tuh kan itu awal syuting. Kak Mongol tuh jadi posisi kita tuh membelakangi. Jadi kalau tunggu ya. Jadi kan kalau konsep kita syuting itu jadi kan kita kayak konsepnya nih kayak kayak membelakangi begini toh. Ini kan ada tembok. Ini tembok yang di atas. Nah, kita tuh di sini. Mbak Sarah gitu. Kita berlima cuman. Kita cuman berlima. Jadi Mbak Sarah di tengah, Mas Hao, Nunu, Wisnu, Dek, Mongol. Nah, di saat jadi ini Mbak Sarah, ini Om Hao, ini Mas Di, ini Wisnu, ini Mongol. Kalau nggak salah ya begini ya. Nah, Kak Mongol tuh ngelihat di atas ini kan taruhlah di atasnya kan. Nah, itu yang Kak Mongol lihat Kak Mongol lihat mata itu kan yang bentuknya begini, terus ininya begini. Itu. Nah, itu Kak Mongol lihat dari awal syuting, bukan nanti di tengah. Enggak, itu sebelum kita syuting pun Kak Mongol tuh udah lihat mata tersebut. Nah, itu kan Kak Mongol kalau nggak salah sih nggak ke-shoot. Itu sempat nyigil. Maksudnya Kak Mongol sempat bikin sigil untuk menghilangkan hal tersebut. Cuman pas kita di lantai bawah itu kita ngadap ke depan tuh, jadi kalau bahasa bahasa benernya tuh kan ini taruhlah ini awan gitu. Nah, ini awan. Nah, robekan itu tuh ada di sini. Jadi kayak robek begitu. Nah, dari robekan inilah kayak ada something yang keluar dari sisi sebelah robekan tersebut gitu loh. Jadi ini sisi luarnya, nah dia masuk ke sisi dalam ini. Gitu. Nah, itu yang Kak Mongol lihat, karena yang Kak Mongol lihat itu bukan sosok-sosok yang bergentayangan di wilayah teritori. Bukan sosok yang bergentayangan di wilayah teritori. Jadi bukan di teritorial yang masuk tuh dari alur teritorial, tidak. Tapi yang keluar masuk itu dari sisi dimensi ini. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ada praduga bahwa Kak Mongol syuting tuh kayak mencari sensasi sendiri. Enggak teman-teman, sama sekali enggak. Yang kejadian itu sebenarnya kita udah mau selesai, tapi Mongol minta izin 5 menit ke atas, dan Anda lihat
kenapa Kak Mongol bersila. Bukan Kak Mongol mau buka akses untuk ngobrol dengan sisi demons, tidak. Kak Mongol duduk itu bersila karena jaga diri. Jangan sampai Kak Mongol kalau berdiri takut ketarik atau takut ada yang membuat Kak Mongol celaka. Itulah Kak Mongol milih duduk. Karena dengan duduk otomatis setidaknya kalau ada apa-apa kita bisa melakukan yang namanya apa ya, kayak kabur dengan cara yang kita nggak tahu bagaimana, tapi kalau Tuhan izinkan kita selamat pasti bisa. Nah itu diajarkan, itu Kak Mongol juga pahami. Nah kalau dalam dunia satanik itu kita kalau nyerang orang kan dengan berbagai macam cara, ya kan? Kita bisa meraup orang dari sisi manapun, kita bisa raup selama kita bisa selama kita bisa mengakali dan kita punya data yang pasti, yang paten, yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah di cross check oleh beberapa tim untuk target yang kita mau hantem, yang mau kita raup. Jadi dengan kondisi seperti itu Kak Mongol lebih memilih untuk, maksudnya gini loh, mewaspada diri karena takut ada bahaya. Karena kan bukan di bawah, kalau di YTT kadang kita kan ada kesurupan terjadi yang agak sedikit gimana-gimana kan kita di lantai dasar. Jadi otomatis nggak akan ada yang ini lantai 5 loh, kalau dulu meninggal sih mungkin enggak ya, tapi cedera pasti iya. Jadi lebih ke bagaimana caranya untuk tidak terlalu riskan resiko yang kita hadapi. Jadi Kak Mongol bersila. Nah, kan ada yang nanya, terus Kak Mongol mau ke sana lagi, apakah bisa ditutup robekan yang ada? Sebenarnya teman-teman bisa, sangat bisa ditutup. Dan untuk ngekelirin wilayah tersebut maksudnya begini. Oke lah, namanya iblis kan kalau di agama Kristen tuh beliau adalah pencuri yang mencuri untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kan udah karakternya dia. Karakter si Big Boss Demons ini. Dia adalah seorang pencuri, pembunuh, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau nggak salah di Yohanes 10 ayat 10, karena tapi Kristus datang memberi kalian hidup dalam berkelimpahan. Itu satu paket yang sama. Jadi dengan kondisi sebagai datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan, berarti sisi sebelah mereka punya strategi yang akurat bagaimana caranya untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat itu tidak terjadi? Sebenarnya bisa, teman-teman. Dan bagaimana caranya supaya robekan itu bisa tertutup? Sebenarnya sangat bisa. Tetapi dibutuhkan nyali yang tinggi. Nah, kepala gua nyut-nyutan tuh. Kita ini mendadak sakit sekali. Jadi kalau ingin menutup robekan-robekan portal yang terbuka, teman-teman tuh kita pakai sistem agama. Ke teman-teman agama Muslim. Ini yang nonton ya, buat yang agama Muslim. Teman-teman sebisa mungkin dalam 1 minggu lu tadarusan. Jadi lu naikin Quran. Lu naikin tuh kan Quran kan Al-Quran itu kan firman Allah. Naikin ke atas. Doa-doa kita, sholat kita 5 waktu, sholat Jumat kita tuh naikin semua. Nah itu akan membentuk kayak tameng. Sama juga dengan kita orang Kristen. Di saat kita beribadah, di saat kita di gereja, naikkan penyembahan kita. Karena kalau penyembahan itu nyampe ke takhta Bapa tuh Alkitab bilang begini kalau di agama Kristen. Itu bagaikan dupa yang berbau harum. Otomatis membuat Tuhan tuh kalau kita meminta apapun akan Tuhan jawab doa kita. Sama juga dengan kita melantungkan ayat suci Quran, Allah akan menjawab doa-doa kita. Jadi di dalam doa itulah kita minta. Tuhan tutup bungkut atmosfer yang ada di bangsa ini. Semua lini yang berhubungan dengan kosmik semua tertutup. Semua tertutup. Tutup kembali robekan apapun. Ya itu bisa. Itu balik lagi ke sistem agama. Ke arah iman. Apakah teman-teman yang masuk dalam dunia
taruhlah istilahnya paranormal, orang-orang yang punya sixth sense gitu, bisa menutup. Kalau Mongol boleh jujur, nggak akan ada yang bisa menutup. Karena siapa yang merobek, siapa yang menutup. Nah ini kan robekannya udah dari masa lampau. Yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan dengan cara berdoa. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, kalau dalam setiap kali sholat malam gitu, atau sholat subuh, ya doakan dirimu, keluargamu, pekerjaanmu, dan doakan juga untuk bangsa kita. Biar Indonesia menjadi bangsa yang doa kita untuk bangsa kita menjadi bangsa apa? Selain bangsa yang hebat dan bangsa yang besar, menjadi bangsa yang penuh kedamaian, menjadi bangsa yang apa yang Anda mau untuk bangsa Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk nutupin itu sebenarnya, kalau kayak Kak Mongol menutup bisa. Sebenarnya Kak Mongol bisa nutup teman-teman. Tapi Kak Mongol nggak yakin sampai usia Kak Mongol dipanggil Tuhan akan tertutup sempurna. Karena keterbatasan kekuatan Kak Mongol, dan Kak Mongol juga nggak punya tim. Setiap Kak Mongol ngonten itu, kalau ada hubungan dengan demonik, Kak Mongol pasti selalu waspada. Gerasak gerusuknya Kak Mongol selalu kewaspadaan Kak Mongol ke arah mana? Siapa yang muncul ini? Bagian dari alur mana dari 4 pilar utama? Atau dari 8 The Nine Lord yang ada, mereka dari divisi mana? Terus mereka dari alur mana? Maksudnya dari sisi namanya adalah unsur yang ada di bumi ini. Mereka dari api, dari air, dari tanah. Nah itu Kak Mongol harus cross check, karena kalau ada sesuatu yang terjadi, bisa terjadi namanya backup. Jadi Kak Mongol kayak membantu. Karena diceritain di konten kita kemarin itu kan sampai mobil mogok, tapi setelah didorong keluar dari tempat kita syuting, mobilnya nyala. Dia hanya mati di kompleks dalam. Berarti kan ada raupan-raupan yang membuat kita tuh kayak semacam diintimidasi. Dan mereka berharap kita nggak kembali lagi ke tempat tersebut. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada tim yang lain yang akan datang ke tempat tersebut, yang akan melakukan penelusuran, ya, dan mereka bisa melakukan apa yang diharapkannya. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi buat teman-teman semuanya, kita harus bekerja sama. Dengan kerjasama kita maka bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Karena tali satu gampang diputusin, tapi kalau tali menjadi 10 susah diputusin. Jadi kalau Anda ingin berdoa, doakanlah hal-hal yang baik. Karena doa itu adalah kalimat indah yang dirangkai. Bukan kalimat yang menghakimi, kalimat yang menghujat yang menjadi fokus doa kita. Tetapi doa yang baik dan benar adalah doa yang dirangkai dengan indah. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah dengan cara yang indah. Kalau bahasa itu kalimat puitis boleh, tapi nggak usah terlalu bertele-tele. Jadi buat teman-teman yang beragama Kristen, berdoa ya berdoa. Apa yang menjadi pokok doamu sampaikan kepada Tuhan dan landaskan dengan dalam nama Yesus. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Dan buat teman-teman yang beragama Muslim, setelah selesai baca Al-Quran, setelah selesai Al-Tadarusan, lanjutkan kembali dengan Al-Fatihah dan akhiri dengan Bismillah. Maka semuanya akan menjadi indah di saat kita menjalani hidup. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Saya Mongol, bye-bye.